Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting bagi masa depan anak-anak kita dan bangsa kita, yaitu mengenai stunting. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu stunting? Perkenalkan, nama saya Melah Paroha dengan NIM 23416248201050 dari kelas FM 23B. Di sini saya akan membawakan edukasi kesehatan dengan mengangkat tema mengenai cegah stunting investasi masa depan. Kita simak pembahasannya yuk. Angka stunting kita di tahun 2019 masih di angka 27,6%. Memastikan masa depan seorang anak, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan stunting mengindikasikan kemampuan kognitif. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya, tetapi anak yang pendek belum tentu stunting ya. Dan juga, bukan hanya itu, stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, bahkan produktivitas saat dewasa. Apa saja sih penyebab stunting itu? Penyebab stunting terdapat beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada asupan gizi ibu hamil yang tidak mencukupi. Contohnya, kurangnya asupan protein, zat besi, dan asam folat, serta kurangnya konsumsi makanan yang bervariasi dan kaya akan nutrisi. Yang kedua, yaitu ada pemberian ASI yang tidak optimal. Contohnya, pemberian MPASI atau susu formula terlalu dini. Bayi yang diberikan MPASI atau susu formula sebelum usia 6 bulan beresiko mengalami gangguan pencernaan dan infeksi, sehingga asupan nutrisi tidak optimal dan dapat menyebabkan stunting. Yang ketiga, makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak sesuai kebutuhan. Contohnya seperti MPASI dengan kandungan nutrisi rendah atau diberikan terlalu dini atau terlambat dapat menimbulkan resiko stunting. MPASI yang kurang bergizi seperti yang kekurangan kalori, protein, dan zat besi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga meningkatkan resiko stunting. Yang keempat yaitu ada infeksi berulang dan sanitasi buruk. Contohnya infeksi berulang yaitu anak yang sering mengalami infeksi, terutama diare, akan mengalami penurunan asupan gizi dan penyerapan nutrisi yang terganggu. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan linear terhambat yang merupakan ciri khas stunting. Dan pada sanitasi buruk, contohnya yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang memadai dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit infeksi seperti diare, cacingan, dan penyakit-penyakit lainnya. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh, sehingga asupan gizi menjadi tidak optimal yang dapat menyebabkan stunting. Yang kelima, kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan pola asuh. Contoh kurangnya pengetahuan yaitu ibu yang tidak mengetahui bahwa anak membutuhkan zat besi, vitamin A, dan zat gizi lainnya untuk tumbuh kembang. Mungkin tidak memberikan makanan yang kaya akan zat gizi tersebut sehingga anak beresiko stunting. Dan contoh pola asuh pada anak, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, memberikan MPASI yang tidak tepat dan tidak memberikan stimulasi yang memadai kepada anaknya beresiko tinggi mengalami stunting. Jika tidak dicegah, stunting dapat berdampak serius. Yang pertama yaitu menurunkan kecerdasan anak, yang kedua meningkatkan resiko penyakit kronis saat dewasa, dan yang ketiga yaitu menurunkan produktivitas kerja dan potensi ekonomi. Pencegahan stunting bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, yang kedua menyusui eksklusif selama 6 bulan, yang ketiga memberikan MPASI yang bergizi, bersih, dan aman, yang keempat rutin memeriksakan kesehatan ibu dan anak, dan yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Mari kita bersama-sama cegah stunting demi masa depan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Karena mencegah stunting bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sekian penjelasan dari saya mengenai stunting. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sehat, bangsa kuat.